Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentunya pernah mengidolakan seseorang, bukan? Apakah itu pemain sepak bola, artis, atau yang lainnya? Tapi tunggu dulu, mengidolakan Rasul jauh lebih baik. Siapa yang mengidolakan Rasul akan bersamanya di dalam surga nantinya. Salah satu Rasul idola kita itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana sih kemuliaan akhlak dari Nabi Musa alaihissalam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari tonton dan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 4 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini, jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dengan judul Cinta Nabi dan Rasul. Adapun submateri pembelajarannya adalah kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, serta bisa menunjukkan sikap-sikap terpuji yang telah ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, baiklah, kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Yang A, riwayat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir. Pada zaman itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim bernama Fir'aun. Fir'aun dikenal sebagai raja yang kejam dan kerap berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Fir'aun sangat mempercayai ramalan-ramalan dari tukang-tukang sihirnya. Suatu ketika,
tukang sihir istana Fir'aun memberitahu ramalannya kepada Fir'aun bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan Fir'aun dari singgasana kerajaannya. Mendengar hal tersebut, Fir'aun pun marah besar. Sejak saat itu, ia memerintahkan kepada semua bala tentaranya agar semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir dari kalangan Bani Israel agar dibunuh. Ibu Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yukabat, dan ia berasal dari Bani Israel. Pada saat Yukabat hendak melahirkan Nabi Musa alaihissalam, ia sangat khawatir kalau Fir'aun akan membunuh anak laki-lakinya tersebut. Yukabat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon agar anak dan keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, inilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat yang ke-7. Yukabat akhirnya menghanyutkan bayinya di atas keranjang yang mengapung mengikuti arus sungai Nil. Tanpa disangka-sangka, ternyata keranjang bayi tersebut hanyut ke dalam istana Fir'aun. Ratu Asyah mengambil keranjang tersebut. Betapa kagetnya dia ketika melihat isi keranjang tersebut berisikan seorang bayi mungil yang masih merah. Ratu kemudian jatuh hati kepada bayi laki-laki tersebut dan memutuskan untuk mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya. Melihat anak itu, Fir'aun sangat marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asyah, Fir'aun pun luluh hatinya dan ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Ratu Asyah sangat menyayangi Nabi Musa alaihissalam. Ia menganggap sebagai anaknya sendiri. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi tersebut. Banyak ibu yang sudah mencoba menyusuinya, tapi Musa alaihissalam kecil tetap tidak mau dan terus menangis hingga akhirnya ditemukanlah Yukabat yang berhasil menyusui bayi Musa. Ketika disusui Yukabat, bayi Musa terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak di pangkuannya. Mereka tidak mengetahui bahwa ternyata Yukabat adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya Asyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Nabi Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang B, Nabi Musa alaihissalam suka menolong. Seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Musa alaihissalam pun tumbuh dewasa. Ia menjadi seorang pemuda yang gagah, kuat dan berani, serta berpengetahuan dan berakhlak terpuji. Ia melihat banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kepada Bani Israel. Hingga pada suatu hari, tanpa sengaja Nabi Musa memukul seorang bangsa Mesir hingga tewas demi membela seorang Bani Israel. Nabi Musa pun memohon maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya itu. Mendengar kabar tersebut, Fir'aun marah besar dan meyakini bahwa Musa adalah anak yang diramalkan tukang sihirnya dulu. Lalu Fir'aun memerintahkan pengawalnya
untuk memburu dan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Seorang laki-laki yang mengetahuinya bergegas dan datang kepada Nabi Musa. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa pengawal Fir'aun sedang berunding tentang Nabi Musa untuk membunuhnya. Dia pun menasihati Nabi Musa alaihissalam untuk keluar dari kota Mesir. Nabi Musa pun mengikuti nasihat laki-laki tersebut dan meninggalkan kota tersebut dengan perasaan takut. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari cengkraman orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Qasas ayat yang ke-21. Sesampainya dia di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Nabi Musa menyapa kedua gadis tersebut. Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air? Kedua gadis itu pun menjawab, kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang yang banyak itu. Bapak kami sudah tua. Oleh karena itu, ia tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air. Kemudian Nabi Musa pun menolong kedua gadis tersebut untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong kedua gadis tersebut, Nabi Musa alaihissalam berteduh di bawah sebatang pohon, seraya berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Kemudian kedua gadis tersebut menolong Nabi Musa alaihissalam dan membawa pulang ke rumahnya. Kedua gadis tersebut menceritakan kepada ayah mereka bahwa ia telah ditolong oleh seorang yang berhati mulia. Ternyata ayah kedua wanita tersebut tak lain tak bukan adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Shu'aib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Salah seorang dari gadis itu berkata, wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya. Nabi Shu'aib pun berkata bahwa dia bermaksud menikahkan salah satu dari putrinya setelah bekerja 8 tahun bersamanya. Nabi Musa pun tidak keberatan dan pada akhirnya Nabi Shu'aib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam setelah waktu yang ditentukan. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang C, Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Ketika pada suatu hari ia melihat api dari sebatang pohon. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkat yang dapat menjadi ular dan tangan Nabi Musa yang dapat mengeluarkan cahaya, serta menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun beserta tukang-tukang sihirnya. Nabi Musa alaihissalam dibantu saudaranya yaitu Harun yang nantinya juga akan diangkat menjadi rasul. Nabi Musa alaihissalam pun memutuskan untuk menghadapi Fir'aun dan memintanya menghentikan semua kekejamannya selama ini. Fir'aun sangat murka ketika Nabi Musa alaihissalam mengajaknya untuk bertaubat. Ia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Tetapi Fir'aun tidak mau mendengarkan dan menyuruhnya untuk melawan tukang-tukang sihir istana untuk membuktikan bahwa Nabi Musa alaihissalam berbohong.
Nabi Musa pun kemudian mengiyakan tantangan tersebut. Pertandingan tersebut diadakan beberapa hari kemudian di lapangan istana. Tukang sihir Fir'aun berkata, "Lemparkanlah tongkatmu terlebih dahulu, atau kami yang akan memulainya terlebih dahulu." Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Kamulah yang lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir tersebut dari mana saja ia akan datang." Quran Surat Toha ayat yang ke-69. Nabi Musa alaihissalam pun melemparkan tongkatnya. Seketika itu menjadi ular besar yang langsung merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebahagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat tukang sihirnya tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, begitu juga istrinya Siti Asia, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Hari-hari berikutnya, Fir'aun semakin kejam kepada Bani Israel. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman. Melihat kondisi yang demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada masyarakat Mesir dan kerajaan Fir'aun. Di antaranya, azab tersebut adalah hujan yang tiada henti-hentinya, wabah belalang, kata, dan air yang berubah menjadi darah. Fir'aun pun berjanji kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan Nabi Musa alaihissalam mau berdoa untuk menghentikan azab tersebut. Namun semua itu hanyalah tipu daya Fir'aun saja. Setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan azab tersebut, Fir'aun pun tetap tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malah semakin menyiksa Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami wahyukan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku atau Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-52. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya pun mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan karena tidak ada lagi jalan lain. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahannya adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-63. Setelah memukulkan tongkatnya ke laut, tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian jalan yang panjang yang terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang tersebut. Dari kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan atau di tengah lautan.
Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya pun ditelan oleh air laut. Itulah alasan mengapa laut tersebut dinamakan Laut Merah. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang durhaka. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Demikianlah kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa saja hikmah atau keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, kita harus gemar menolong orang yang sedang kesulitan. Dengan menolong orang yang kesulitan, maka Allah pun akan membantu kita ketika kita berada dalam kesulitan. Di antaranya adalah melalui orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kita harus berani jika melakukan sesuatu yang benar. Kemudian yang ketiga, jika kita menghadapi tantangan atau kesulitan, kita wajib pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, kita harus tegar untuk mengajak orang lain kepada kebenaran, meskipun melawan seseorang yang memiliki kekuasaan. Setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, kemudian ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis yang rapi dan dijawab yang benar di buku latihan kalian. Soal pertama, jelaskan dengan ringkas bagaimana Nabi Musa bisa tinggal di istana Fir'aun. Soal nomor 2, jelaskan dengan ringkas kehidupan Nabi Musa ketika pelariannya ke negeri Madian. Soal nomor 3, sebutkan 2 mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Soal nomor 4, jelaskan 2 keteladanan yang dapat kita petik dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah video pembelajaran ini yang dapat Bapak sampaikan. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, kemudian like, komen, dan bagikan video ini di akun-akun kalian. Jangan lupa bunyikan juga tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi video yang terbaru. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.